harus ngebagi waktunya juga ya. Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah protokol juga, terus ngatur waktunya sampai sedetail di kanannya siapa, di kirinya siapa, pasti itu berarti kalau emang gubernur atau juga wakil gubernurnya ya itu ada dinas keluar, berarti tim protokol juga ikut. Iya, selalu ikut. Oke. Jadi disitulah tugasnya itu kalau dalam protokol itu kita mempunyai 3 sub ya. Itu yang pertama itu sub acara, Oke. kasubag acara, Oke. terus kasubag tamu pimpinan, terus yang ketiga itu hubungan keprotokolan. Jadi yang berkoordinasi untuk keluar ya, keluar kabupaten kota ataupun keluar Pulau Jawa, itu tugasnya si hubungan keprotokolan. Oke. Jadi di situ dia berkoordinasi, mempersiapkan acara, terus yang memang dari acara yang diundang, acaranya apa? Oke. Iya, misal kayak ada launching tentang foto launching kayak tempat Produk, wisata kayak gitu. Terus atau peresmian kayak bangunan. betul. Terus juga Bapak Gubernur kita ini mempunyai visi misi dalam satu desa itu mempunyai satu rumah tahfiz. Oke. Iya, jadi yang kalau ke kabupaten untuk meresmikan itu atau peletakan batu pertama, disitulah rundown acaranya itu memang benar-benar kita koordinasikan. Oke. Kita persiapkan. Jadi kayaknya ini nih mungkin ya yang selama ini jadi pertanyaan orang banyak gitu. Pak Gubernur datangnya jam berapa sih gitu ya? Pak Gubernur kok datangnya kayak gini? Karena sebenarnya itu memangkas waktu juga ya, ngelihat kesibukannya juga. Betul, karena memang padat sekali ya jadwalnya Bapak gitu. Jadwalnya Pak Gubernur, jadwalnya Pak Wakil, bahkan Pak Sekda juga sangat padat gitu. Itulah kenapa ditanya datangnya jam berapa sih? Karena banyak banget tuh ya di acara misalkan, datangnya jam berapa sih? Kan acaranya mulai jam sekian nih, kok gubernurnya belum datang ya? Padahal di balik itu sebenarnya banyak banget acara yang mesti disusun. Betul, iya yang karena masyarakat juga kan pengen banget nih acara-acara yang mengundang Bapak itu akan didatangi oleh Bapak kan. Ya disitulah Bapak membagi-bagi waktu gitu. Bahkan ya kita sebagai protokol itu berkoordinasi dengan pihak panitia, betul, dengan pihak penyelenggara bahwa memang ya ada beberapa titik gitu yang harus didatangi terlebih dahulu. Gitu. Jadi kayak benar-benar ya semuanya gitu. Jangan bilang, duh kau telat dibalik kata mereka telat ya, ada protokol yang kayaknya ini gimana nih biar sampai di sini jam segini ya, biar acara ini kedatang semua dan tetap ada tuh ya. Oke. Jadi kalau ikut kunjungan atau juga dinas keluar nih, kalau dari kakak pribadi sendiri udah ikut kunjungan dinas kemana aja nih? Waduh, itu alhamdulillahnya sih masuk protokol. Oh gitu ya. Jangan kayak gitu, nanti aku juga tertarik. Jangan kayak gitu. Ayo, boleh Elin. Jadi gini ya, pribadi ya Refka sendiri bisa masuk di bidang protokol itu yang tadinya hanya tahu Palembang nih, kota Palembang. Dengan masuk situ kita bisa bertemu orang lain di kabupaten atau kota, 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan ini. Jadi memang yang kita bisa ke kabupaten ini satu, misalnya ke yang terdekat Ogan Ilir ya, sampai yang terjauh ke Pagaralam atau Oku Selatan gitu. Jadi yang memang tinggal menunggu saja sih. Bulan ini atau minggu ini mau ke mana kunjungan Bapak atau acara Bapak gitu. Oke, jadi kayaknya setiap kunjungan atau acara pasti protokolnya juga bakal ngikut ya? Iya betul, ya, bukan cuma protokol sih tapi humas juga. Jadi kan yang memang tugasnya mempublish gitu. Terus bukan cuma ke kabupaten kota tapi yang keluar Pulau Jawa kayak ke Jakarta atau mau ke Yogyakarta gitu. Itu semuanya protokol dan humas itu selalu ikut dengan Bapak. Gitu ternyata. Tapi protokol tadi kan punya tim-tim khusus nih ya, dibagi 3 tim gitu. Betul. Tapi kalau dalam satu tim sebenarnya ada berapa orang sih Kak?
Kalau di dalam satu tim itu eh, nggak tentu sih ya. Oh, oke, Iya, oke. ada yang berjumlah itu 8 orang, Oh, ada oke. yang 6 orang, bahkan ada yang lebih sedikit atau banyak sih, tergantung tim-timnya gitu. Tapi Oh. memang setiap tugas, setiap harinya itu selalu dibagi karena kan banyak nih. Ada beberapa acara hari ini, jadi tim tim satu atau tim 2 atau tim 3 yang bertugas di setiap acara gitu. Oke, benar-benar. Jadi sebenarnya di tim itu tugasnya dibagi-bagi per orang atau gimana nih? Satu tim itu kayak ya udah tim ini kamu bakal dapat ini deh. Silahkan kalian sidang isbat sendiri menentukan semuanya gitu ya. Atau emang dari atasnya udah dikasih nih ini tim A ya, tapi udah tugas si A, B, C, D, E udah di. Biasanya kalau di satu acara itu kita sudah punya job desk masing-masing Oke. sih. Kayak misalnya tadi yang aku bilang ya, Refka bilang itu ada yang memang sudah mempersiapkan tamu siapa yang akan hadir, tamu VIP siapa yang akan hadir di acara itu. Terus akan dibuatkan sapaan untuk Bapak. Oke, oke. Ya, sebelum itu juga kita harus mempersiapkan seating nih. Seating di kanan Bapak siapa, di kiri Bapak siapa, di belakang Bapak pun itu Oke, siapa sampai gitu. di belakangnya juga Iya. ya. Jangan sampai nantinya Pak Burhan, ternyata Pak Burhan di samping ya. Oke, benar. Betul. Terus yang terpenting itu di satu acara adalah rundown dan juga MC. Oh, oke. Iya, karena tidak bisa berjalannya acara itu tanpa MC. Gitu Jadi sih. sampai MC-nya juga Harus diperhatiin ya. iya, harus digeladikan Oke. gitu. Di briefing khusus nggak sih kalau MC-nya kalau di acara yang kayak gitu sama tim protokolnya? Paling kalau acara-acara yang memang harus digeladikan ya, kayak H-1 misalnya acara-acara yang ada pelantikan itu kan memang acara resmi sekali ya. Itu biasanya H-1 kita harus geladi Oke. resik gitu kan, yang memang semuanya itu harus dipersiapkan dengan matang. Oh. Iya, dengan prosedur yang memang berlaku gitu loh. Oke. Tapi kalau ngelihat atau juga ngedengar cerita dari Karepka tadi ya yang semuanya diatur gitu ya, kalau ada dinas keluar harus ada ya, harus ikut gitu ya. Jadi berarti ini kita juga berbicara masalah jam kerja juga dong ya. Baiklah. Kamu penasaran gak sih Sobat Kreatif sama jam kerjanya? Sebenarnya protokol punya jam kerja khusus gak sih? Atau gimana sih kerjanya ya dari Senin sampai Jumat atau juga dari Senin sampai Sabtu? Terus liburnya kapan sih gitu ya, yang benar-benar jadi di pikiran Erin sendiri sih, karena ya tau sendiri lah kan Erin suka banget sama yang namanya libur gitu ya. Penasaran juga. Jadi kalau kamu juga penasaran jangan kemana-mana, kita bakal break dulu bentar. Kita bakal balik lagi ngebahas masalah jam kerja juga. Terus kita bakal ngebahas juga deh, Erin mau tanya kira-kira ya tamu-tamu dari luar mana aja yang udah pernah Karepka handle. Handle bahasanya. Oke Sobat Kreatif, stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang. Erin sama Karepka bakal balik lagi di kelas inspirasi. So stay tune. I'll be David, you Goliath. Set the ruling, I'll defy it. You be angry, I'll be quiet. You be purple, I'm the violet. Take the ride, cause I'm the co-pilot. I'm the ice cream, you're just the diet. Be the captain, I'll be the pirate. You'll Billy the Kid and I'll be the Wyatt. Are you
Pro 2 RRI Palembang. Now it's your fault to fight, mess around. I took a drag, but I shouldn't have. Now I'm coughing up like I never smoked a pack. Gasoline, pretty please. I wanna get off, but you're such a tease. Throw the keys back to me. Don't wanna kick off your boots in the passenger seat. I get sad, you know I get sad, and I can't look past what I said about. You did me bad, and I did it back. You needed ask where what's wrong with that? Gasoline, pretty please. I wanna get off, but you're such a tease. Throw the keys back to me. Don't wanna kick off your boots in the passenger seat. We're watching the sunrise from the kitchen couch. When you're laying between my legs, it doesn't matter. You say you wanna go slower, but I wanna go faster. Faster and faster. Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi. Cuma poin 6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Kita balik lagi nih Sobat Kreatif di Belajar di Pro 2 dan Kelas Inspirasi. Erin masih bareng sama kakak protokol cantik ya, Kak Repka Audi. Hai Kak. Halo. Kita masih ada di sini ya. Dan kita tadi udah ngebahas masalah protokol juga ya, terus apa-apa kerjaannya, dan sekarang aku mengetahui alasan kenapa Pak Gubernur suka datang mepet-mepet ya. Ternyata jadi kan gak seuzon lagi nih Sobat Kreatif ya. Kenapa sih kayak gini, kenapa sih gitu ya. Nah, dan tadi kita udah ngomong-ngomong juga banyak banget tugas dari protokolnya Sobat Kreatif ya, banyak hal-hal yang dilakuin. Nah, dan Erin yang paling Erin tanya nih ya, kan protokol harus ikut juga nih di tugas gubernur yang banyak banget, padat banget ya. Nah, kalau jam kerjanya gimana sih Kak? Karena kan gubernur nih kita tahu nih kayak nggak ada jam kerja ya, semuanya buat rakyat semua. Jadi protokol gimana? Menarik banget sih pertanyaannya ya untuk jam kerja protokol. Wow, luar biasa sekali. Kalau ditanya untuk jam kerja sahabat kreatif nih sama Elin ya. Jadi jam kerja protokol itu ya memang benar-benar fleksibel. Jadi kita tuh harus standby, bisa dibilang
dari pagi, mungkin pagi-pagi banget jam setengah 6 atau jam 6 itu kita sudah ada di lokasi acara, atau mungkin yang malam kita kebagian tugas malam di jam 8 malam. Oke. Itu mungkin sampai jam 10 malam. Jadi memang benar-benar yang sesuai acara gitu. Terus Sabtu Minggu juga pun kita masih di saat orang-orang lain bisa beristirahat gitu, bisa my time sama temen-temennya atau sama keluarga, sama pacar, sama doi. Semuanya ya. Kita harus merelakan waktu untuk bekerja Oke. gitu. Kayaknya di saat kalian kerja aku juga kerja, kalian libur aku juga masih kerja gitu ya. Betul. Tapi ada suka dukanya gak sih Kak kalau ngelihat jam kerjanya yang kayak duh terenggut sekali sepertinya ya waktu-waktu liburanku Betul, ya. betul. Kalau waktu liburannya gimana tuh kalau protokol sendiri? Liburnya lebih ke nggak ada libur ya. Oke, tunggu jam kosong aja mungkin kali ya berarti. Iya, kalau ditanya tadi suka dukanya ya, ini kita mau yang mana dulu nih? Mau suka atau duka? Gimana kalau duka aja dulu Duka ya? Biar dulu nggak set ya. ending gitu. Betul. Kalau dukanya protokol ya, jadi kita tuh memang harus bisa merelakan waktu yang mungkin tadi aku bilang ya, yang orang lain atau mungkin masyarakat, teman-teman ya, sahabat kreatif itu harus apa ya, yang sudah di rumah gitu, kita harus masih di lokasi acara gitu. Terus yang memang teman-teman sahabat kreatif sudah bisa tidur terlelap gitu, kita masih bekerja gitu. Tapi selain duka kita juga punya nih sukanya gitu kan, sukanya yang memang banyak banget. Kita bisa kenal-kenal teman-teman itu di kabupaten kota, di luar juga. Kita juga bisa tahu gimana sih apa ya, selain kita kerja, maksud Rafka tuh selain kita kerja kita juga bisa kayak traveling, kita bisa apa ya, lebih ke di luar sih ya, di jalan-jalan gitu. Tapi nggak cuma jalan-jalan aja, kita juga harus mempersiapkan acara yang dengan matang untuk Bapak. Oke, kayaknya kerja di bidang passionnya emang enak banget ya. Kayak hobi yang dibayar gitu. Betul. Tapi kalau Karemka sendiri suka traveling ternyata. Kalau suka traveling suka Suka juga. suka banget traveling. Kuliner, Aduh, suka sih sebenarnya, tapi takut enggak. cita-cita. Oke, seperti biasa Iya. cewek-cewek ya. Suka Iya. makan, cita-citanya kurus gitu ya. Oh iya, aku lupa ngomong nih sama Elin ya. Jadi di protokol itu kita harus terutamain cepat dan juga benar. Itu semboyan protokol loh. Jadi nggak bisa nih kalau misalnya cepet dan nggak benar, itu nggak bisa. Jadi harus cepat dan juga benar. Gak bisa pelan tapi pasti gak bisa ya. Nggak Harus bisa. cepat dan pasti. Iya, harus cepat dan juga benar. Oke, jadi kayaknya kalau pacaran sama anak protokol kayaknya enak juga ya, dikasih jawabannya cepat gitu ya. Dan pasti gitu. Gini, Pak Gubernur aja kita Urusin gitu ya. apalagi kamu. Aduh, udah. Mari kita membangun rumah tangga gitu ya. Tapi kalau Karemka sendiri nih agak melenceng sih dari yang obrolan kita protokol gubernur. Dari Karemka sendiri mikirnya kayak kan sekarang kerja nih, wanita karir nih ya. Kalau misalnya Karemka ngelihat untuk sekarang nih ya, kalau pasangan gimana sih? Pasangan, aduh. Karena kan kalau jam kerja protokol tuh kan yang kita semua nggak tentu banget bisa, siang belum tentu ada waktu, malam juga belum tentu ada waktu, itu gimana tuh menurut Karefka? Aduh, Elin kayaknya salah orang deh. Aku suka banget mencuri-curi kesempatan ya. Aku lagi apa ya, lagi nggak ada pasangan. Oke. Lagi nggak ada pasangan atau belum mau nih? Karena beda-beda tipis tuh. Kemarin sih sempat ada. Aduh, kenapa sih? Ya mungkin ini salah satunya apa ya? Resiko kali ya? Resiko gitu, memang resiko. Tidak ada waktu gitu, tapi ya itulah fashion kita gitu, di satu pekerjaan di mana kita asik dengan pekerjaan itu, ya so far yuk jalan gitu. Tapi emang sih kalau emang kayak gitu kan berarti bukan jodoh ya. Iya. Jodoh pasti support dong. Support. Oke.
Baiklah. Jadi dibalik semuanya tadi ya jalan-jalan orang mikirnya enak aja gitu ya, protokol ikut aja gitu ya. Iya, dan juga aku harus kasih tahu nih ke Elin ya, untuk ke kabupaten kota di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan ini, misalnya nih hari ini itu ada acara protokol itu harus mendahului. Jadi kemarin hari Selasa itu protokol sudah berangkat terlebih dahulu, yaitu harus mempersiapkan acara dengan matang loh. Jadi banyak banget ya. Betul. Kalau misalnya Pak Gubernurnya datang jam 8, protokolnya udah datang jam 6. Nah, betul. Jadi sebelum acara dimulai 2 jam sebelumnya kita harus sudah ada di tempat acara. Oke. Tapi kalau pernah gak sih ada kejadian mungkin kayak mepet-mepet banget nih, mungkin kepepet atau yang kalau kata orang udah cari tumpangan susah gitu ya, di jalan ojeknya nggak ada gitu, harus cepet-cepet datang, itu pernah gak sih? Kalau selama Revka masuk di bidang protokol itu pernah sih, karena kan pakai kendaraan, terus di jalan juga kita nggak tahu lagi macet atau lagi sepi gitu. Itu ada satu, jadi kendaraan tuh pecah. Oke. Bannya pecah. Jadi mau nggak mau yang kita harus ngomong sama atasan bahwa ada kendala di jalan gitu. Tapi kan ya yang namanya tim, kita sudah punya backup gitu. Tim itu kan harus Saling mengisi. Betul, saling mengisi. Jadi diisilah sama teman yang satu tim. Oke, ya. Jadi Sobat Kreatif, kamu juga bisa tanya-tanya nih sama Kak Revka ya di WhatsApp kita 0857 25 kali 916 ya. Dan kayaknya udah ada pertanyaan yang masuk. Aduh, WhatsApp hari ini ya. Kayaknya bakal ada banyak bunyi nih. Oke, hai Kak, ini dari siapa nih? Dari Randy. Oh, namanya agak mirip ya. Dari Randy di Sukabangun katanya. Kak mau tanya dong, gimana ceritanya bisa jadi protokol gubernur? Kalau kita ngomongin cerita panjang nih Randy, kayak novel nih. Ini langsung dijawab atau gimana nih? Langsung dijawab. Oh, langsung atau dijawab. Gimana? Oke lah. Tapi untuk kamu yang lagi nonton live di YouTube kita juga, kamu bisa langsung komen di live chat YouTube kita ya. Kita lagi live di YouTube RRI Palembang, Sobat Kreatif. Atau kamu juga bisa nonton dari RRI Net. Kamu tinggal download aplikasinya di aplikasi Play Store atau juga App Store kamu ya, di handphone kamu pastinya, bukan di pasar, oke? Dan ini udah ada yang gabung sih di YouTube kita. Ini ada yang nyemangatin Kak Revka, kayaknya banyak fans juga ya di sini. Ada Eni nih, terus juga ada Heni Setia Ningsi. Kenalan kakak pasti ya. Banyak banget nih kayaknya yang supportnya ya. Ada Eka Wulandari juga ya, terus ada Ahmad Taufik katanya bisa request pertanyaan gak sih? Bisa, semuanya bisa kamu tanyain di sini ya. Tapi jangan nanya yang lain, please ya. Terus juga ada pertanyaan dari Aisyah Fatiani. Hai Kak Revka, keren nih jadi protokol gubernur. Gimana sih rasanya berinteraksi terus sama Pak Gubernur? Seneng banget pasti ya Kak. Pernah gak sih protokol gubernur ngelakuin kesalahan schedule untuk Pak Gubernur? Gimana nih? Oke, ini langsung dijawab ya. Kayaknya kita jawab aja ya kalau Oke. yang ini. Yang tadi pernah gak Pernah gak ngelakuin kesalahan? Kalau dibilang pernah atau tidak, jelas itu tidak pernah. Oke. Karena sebelum acara tadi sudah Revka jelaskan, sebelum H-1 pun kita sudah gladi resik. Oke. Kita sudah mempersiapkan acara, kita sudah koordinasi. Jadi untuk meminimalisir bahkan zero ya. Oke. Itu alhamdulillahnya tidak ada. Oke. Sudah dipersiapkan dengan matang. Karena semuanya tadi ya cepat Iya, cepat gitu ya. betul, dengan protokol. Jadi bukan cuma warawiri istilahnya ya kan di bidang protokol ini, tapi kita harus cepat dan juga benar. Oke. Terus gimana sih rasanya berinteraksi terus sama Pak Gubernur? Yang pertama ada senangnya karena kita bisa menyiapkan, terus juga bisa berinteraksi betul dengan orang nomor 1 di Sumatera Selatan ini. Ada senangnya, terus ada juga rasa takut sih sebenarnya. Oke. Takut Iya. apa tuh? Takut salah? Ya takut salah ada. Ya lebih apa ya? Lebih tepatnya Kayak mungkin lebih ke respect ya, hati-hati gitu ya. hati-hati karena ya itu tadi kita nih
melakukan tugas yaitu dengan orang nomor 1 di Sumatera Jadi ya Selatan. benar-benar take care banget ya. Ini Iya. ngomongnya gimana? Betul, hati-hati. Oke. Oke, terus gimana tuh tadi yang pertanyaan pertama, gimana sih Kak ceritanya bisa kepikiran jadi protokol gubernur? Mm-mm. Kalau ditanya itu sebenarnya memang dari kuliah ya. Dari kuliah itu Revka nih masuknya di ilmu komunikasi, Oke. memang di bidangnya protokol yang bukan cuma di belakang layar tapi di depan layar. Nah, setelah itu masuk di protokol dan memang ya enjoy sampai Oke, sekarang oke, gitu. oke. Hobinya bisa bukan cuma dekat loh, tapi di protokol itu kita juga mempunyai MC, Master of Ceremony, terus ada juga Dirijen, dan protokol itu harus serba bisa semuanya. Oke, Iya. jadi harus multi talent Betul, ya. multi talenta. Duh, berarti Kak Rafka juga banyak talent loh. Tapi sebelum ini juga sempat jadi penyiar juga, host juga ternyata ya. Banyak banget loh pengalaman Kak Betul. Rafka. Sempat jadi host juga Betul. di mana salah satu stasiun TV Ya, di stasiun TV, terus di dunia broadcast memang Revka tuh cinta banget sih sebenarnya sama dunia broadcast. Makanya senang banget bisa dipanggil nih Kita sama bisa RRI terbang Pro bersama 2. hari ini ya. Iya, apalagi bisa nyapa sahabat kreatif, terus juga bisa berbagi apa yang sudah Revka punya lebih dulu sih tepatnya ya kan, lebih sharing, belajar karena masih banyak banget ilmu yang belum mungkin Revka tahu gitu. Jadi senang banget bisa sapa sahabat kreatif. Tapi pertama kali masuk jadi protokol gubernur ya, rasanya gimana sih? Aduh, kalau pertama kali tuh masih bingung kan karena baru tamat kuliah dan nggak tahu nih harus gimana, harus apa yang dilakuin, terus ya masih awam banget kan. Nah terus ya di situ sih kita harus banyak belajar, kita harus banyak tanya dengan senior gitu yang sudah ada di protokol. Ya, jadi dan di protokol itu harus cepat. Ya tadi Revka bilang semboyannya kan, benar dan juga cepat. Jadi harus benar dan juga cepat untuk cepat tanggap. Iya. Baik. Duh, baru ditinggalin bentar udah banyak banget nih yang tanya-tanya nih sobat kreatif ya, banyak juga yang di WhatsApp, terus juga ada juga yang tanya-tanya di YouTube kita. Oke deh, kita bakal break dulu ya Kak Revka ya. Tapi kita bakal balik lagi buat langsung jawab pertanyaan-pertanyaan yang kamu kasih sobat kreatif. Dan buat kamu juga yang mau tanya-tanya ya, silahkan kami akan mengumpulkan pertanyaanmu sebanyak-banyaknya ya. Kalian kirim aja di WhatsApp kita 0857 25 kali 916 atau kalian bisa langsung komen. Kita lagi live dari channel YouTube RRI Palembang. Jadi kita bakal balik lagi buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kamu kasih sobat kreatif. Stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. RRI Pro 2 FM. Informasi terkini. RRI Pro 2 FM. I still remember 3rd of December, me in your sweater. You said it looked better on me than it did you. Only if you knew how much I liked you. But I watch your eyes as she walks by. What a sight for sore eyes, brighter than the blue sky. She's got you mesmerized while I die. Why would you ever kiss me? I'm not even half as pretty. You gave her your sweater. It's just polyester, but you like her better. Wish I were Heather. Watch as she stands with
with her holding your hand, put your arm round her shoulder. Now I'm getting colder, but how could I hate her? She's such an angel, but then again kinda wish she were dead as she walks by. What a sight for sore eyes, brighter than a blue sky. She's got you mesmerized while I die. Why would you ever kiss me? I'm not even half as pretty. You gave her your sweater, it's just polyester, but you like her better. I wish I were wish I wish I were Heather. Why would you ever kiss me? I'm not even half as pretty. You gave her your sweater, it's just polyester, but you like her better. Wish I were. Maybe I'm not pretty, maybe I'm just fine. Cause I got a belly and I got a bum, and I'm always jelly of all the other ones with their itty bitty bellies and their bums. I know that I should love myself, but it's getting kinda hard when you're constantly feeling like garbage. No, I shouldn't hurt myself, but I can't find a way to lose weight without literally starving. Every other song says I'm beautiful, but what if I don't feel like I'm beautiful? I wish my body image didn't say that I should be another kind of way. Maybe I'm not pretty, maybe I'm just fine. Cause I got a belly and I got a bum, but I can't be jelly of all the other ones. So I'm falling in love with my bum. I'm not gonna ask for help, cause all you're gonna say is you're perfect and oh you're so worth it. But sometimes I hate myself, I get inside my head and I think that I somehow deserve this. Every other song says I'm beautiful, but what if I don't feel like I'm beautiful? I wish my body image didn't say that I should be another kind of way. Maybe I'm not pretty, maybe I'm just fine. Cause I got a belly and I got a bum, but I can't be jelly of all the other ones. So I'm falling in love with my bum. Maybe I'm not pretty, maybe I'm just fine. Cause I got a belly and I got a bum, but I can't be jelly of all the other ones. So I'm falling in love with my bum. I'm not pretty, I'm not pretty, so I'm falling in love with my bum. Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi. Nah, 91.6 Pro 2 Radio Palembang, suara kreativitas. Sobat kreatif, kita balik lagi nih. Dan sesuai janji kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ya dari kamu semua sobat kreatif. Dan aku mau jawab langsung nih pertanyaan. Kok aku sih? Karepka dong. Kan kita di sini masih sama Karepka ya. Iya, betul. Dan udah ada beberapa pertanyaan yang masuk sobat kreatif tadi dari line YouTube
YouTube aja dulu kali ya. Kita nanti aja beralih ke WhatsAppnya ya. Dari YouTube kita ada Aisyah Fatihah nih ya. Kak, ada yang bilang nih protokoler itu formal terus juga saklen banget. Termasuk juga kalau koordinasi sama MC acara. Ada yang bilang juga ribet. Emang udah protapnya kayak gitu ya Kak? Atau gimana? Mungkin kalau masyarakat atau kawan-kawan sahabat kreatif yang masih belum mengetahui gitu, aduh protokol ini ribet deh, susah deh, pasti udah gini deh gitu. Lebih tepatnya Revka menjawab bukan seperti itu, tapi kita mempersiapkan acara agar acara itu bisa Suasananya bagus. betul, gitu bisa ya. bagus juga dan bisa seperti apa ya? Yang direncanain Iya, sesuai yang sama ekspektasi aja betul, gitu ya. betul. Jadi seperti itu, bukan cuma bukan protokol itu yang ribet, enggak, karena kita bekerja dengan sesuai apa yang Sesuai sudah apa yang jadi tugasnya betul, gitu ya. sesuai dengan apa yang sudah jadi tugas kita di protokol. Jadi kayak harus benar-benar memastikan ya acara itu benar-benar berjalan dengan lancar sesuai Iya. sama keinginan Pak Gubernur juga. Betul. Ya. Oke. Terus juga ada dari Melodika. Mm-mm. Terus wah keren nih Kak, bener sih soalnya waktu itu ada juga protokol wali kota yang belajar dirijen sama saya. Emang bener ya protokol harus bisa dirijen? Halo, aku mau nyapa siapa tadi? Melodika. Melodika. Jadi protokol yang tadi Revka bilang ya, protokol itu harus multi talent. Jadi bukan cuma MC, bukan cuma mengatur acara, tetapi juga dia harus bisa memimpin lagu. Maksudnya jadi dirijen gitu ya. Jadi semuanya itu kita harus bisa menguasai, lebih tepatnya itu sih. Gitu. Jadi agar acara bisa berjalan dengan baik. Oke. Jadi bisa dirijen mungkin jadi salah satu syarat juga ya. Betul. Dan berhubungan masalah syarat tadi ada yang tanya perasaannya. Kan kalau mau jadi Gimana? protokol gubernur gimana sih syaratnya gitu? Nah itu syaratnya tadi. Misalnya nih ada kamu ya yang nanya tadi tuh, aduh nggak bisa nih dirijen, aduh nggak bisa nih MC. Apa dong, nggak bisa dong jadi protokol? Nggak kayak gitu. Jadi protokol itu misalnya kamu bisa bekerja terus kamu tuh memang mau benar-benar belajar di bidang protokol, itu aja sudah bisa masuk di bidang protokol. Jadi yang bukan syarat ya, lebih tepatnya kamu mau belajar gitu, kamu mau belajar dan gak cepet bosan. Kayaknya kalau misalnya bisa dirijen atau juga bisa MC itu jadi nilai plus aja ya. Iya. Masuk. Jadi nggak perlu belajar lagi nih. Betul. Kalaupun juga jadi protokol gubernur, kamu belum bisa dirijen, belum bisa MC, itu bisa belajar semua ya kayak. Kamu bisa koordinasi kan, Oke. gitu. Tapi kalau di tim protokol ada yang ngajarin khusus nggak sih kayak gitu? Lebih tepatnya kita yang harus kalau diajarin memang diajarin benar sih untuk MC dan dirijen itu ya ada lah ya senior gitu yang memang sudah mempunyai ilmu itu. Tetapi kalau yang koordinasi atau yang mempersiapkan acara itu lebih tepatnya kita harus cepat tanggap. Iya, harus cepat tanggap dan kita harus banyak-banyak bertanya. Kalau kita mau belajar dan kita mau bisa di bidang protokol. Jadi nggak mungkin kan kita yang perlu tapi kita yang nunggu, benar. ya nggak mungkin. Benar. Jangan, itu udah dikasih makan minta suapin namanya. Iya, nggak bisa dong nanti. Oke. Terus juga ada yang masuk nih di WhatsApp kita dari Intan ya di Kertapati. Halo Kak, aku mau tanya dong Kak, selama jadi protokol gitu, apa nih? Oh, jam dinas keluar gitu. Dinas keluar mana sih yang paling ngesanin buat kakak? Mungkin kayak dinas keluar kemana nih? Kota mana gitu Oke, ya? kalau Revka sendiri ya Intan ya. Halo Intan, makasih udah mau nanya. Gini, jadi kalau di Revka sendiri di setiap kalau kita tugas ke kabupaten atau kota itu mempunyai cerita tersendiri. Ya, mau kita acara itu yang ke tempat wisata, peresmian tempat wisata, atau mau yang peletakan batu pertama, mau juga yang launching apa gitu kan, peresmian masjid apa gitu, pengajian akbar apa, itu mempunyai cerita tersendiri dan itu tidak bisa diulang atau nggak bisa disamakan di tempat A
B itu nggak bisa sih. Jadi tapi memang yang berkesan tuh lebih ke ada di Oku Selatan. Indah. Ada apa tuh di situ? Iya, indah kan. Tahu kan mempunyai Sumatera Selatan ini kan bukan cuma bukan cuma pempeknya gitu. Yang terkenal pempeknya, tapi ada juga loh di Oku Selatan tuh yang mempunyai wisata bagus banget yang perlu kita kunjungin ke sana. Bukan cuma di Oku Selatan, di Pagar Alam juga ada, di Lahat juga banyak banget tempat-tempat wisata yang mungkin kalau weekend nanti belum ada tujuan boleh ke sana. Oke. Terus ada lagi nih yang komen di live chat YouTube kita, ada Ahmad Taufik. Kak Repka mau tanya dong, kalau orang-orang di protokol itu harus orang-orang pilihan yang good looking ya, karena kayaknya semua protokol ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Oke, ya ini aku akuin ya emang cantik. Terus juga secara langsung harus berhadapan sama banyak orang, itu gimana sih Kak? Kalau dibilang pilihan, enggak juga ya? Iya, enggak juga. Kalau gini, dibilang apa ya? Gak mungkin orang ini cantik atau ganteng tapi dia nggak bisa bekerja. Oke. Itu nggak bisa masuk. Kamu nggak bakal berhadapan sama orang karena muka kamu aja. Iya betul, karena kita punya basic skill, kita bisa bekerja itu. Terus bisa berkoordinasi. Iya, harus bisa berkoordinasi karena protokol itu tadi yang Refka bilang nih, Taufik Taufik itu harus multi talent. Jadi bukan cuma bisa di belakang layar, tapi di depan layar juga kita harus bisa. Iya. Karena mungkin dipikirnya protokol kan harus ketemu sama banyak orang mungkin harus good looking juga, tapi mungkin lebih kerapi ya kali ya. Masa mau ketemu orang berantakan gitu ya. Iya, karena ya mau nggak mau kan orang melihat pertama kali kan face-nya gitu. Oke, benar banget nih. Nah tapi kalau dari Kak Repka sendiri nih ya, sama jadi protokol juga, terus suka dukanya tadi udah dibilang juga ya, pesan-pesan dong buat sobat kreatif yang mungkin ya pengen jadi protokol juga nih kayak Kak Repka, kayaknya seru nih jadi protokol gitu ya. Gimana tuh Kak Repka? Luar biasa sih. Jadi untuk sahabat kreatif ya, dimanapun kita bekerja, di bidang apapun kita bekerja, itu yang harus diutamakan, harus jaga kesehatan dan juga kondisi. Nggak mungkin kita sakit kita bisa bekerja, itu tidak mungkin. Dan Refka mau pesan, keberhasilan dalam suatu pekerjaan itu tidak akan bisa kita capai sendiri, tapi merupakan hasil kerjasama dalam tim. Jadi nggak mungkin kita bisa menyelesaikan ini tanpa adanya tim. Walaupun tim itu hanya mengerjakan, misalnya memindahkan apa gitu, menaruh apa, acara itu tidak akan bisa terlaksana kalau tidak ada orang itu, gitu. Jadi harus memang harus jaga kesehatan, itu yang pertama, Erlin. Waduh, dalam ya. Jadi benar-benar kayaknya kita harus benar-benar menghargai setiap part di tim ya. Itu semua penting juga nih sobat kreatif. Jadi untuk kamu semua yang mau jadi protokol kesehatan, kesehatan sih, ngomongin protokol kesehatan lagi gitu ya. Yang mau jadi protokol gubernur, mentang-mentang lagi COVID ya. Yang mau jadi protokol gubernur, kamu bisa nih mulai dari diri sendiri dulu ya, jaga kesehatan. Betul. Gimana memanajemen kesehatan sendiri, gimana mau manajemen Pak Gubernur kalau kesehatan sendiri juga nggak termanajemen dengan baik ya. Betul. Terus juga harus menghargai tadi setiap hal-hal yang ada di dalam tim juga ya. Oke, baiklah, aku menangkap poinnya di sini. Siapa tahu nanti mau jadi protokol, oke? Sobat kreatif di rumah juga ya. And Kak Repka makasih banget udah ngobrol-ngobrol ya, sharing-sharing juga di Pro 2. Jangan kapok loh, nanti kita undang lagi. Siap. Ya. Oh, terima kasih. Kita undang lagi pastinya sama Kak Repka, sobat kreatif untuk. Dan kalau mungkin kamu masih ada pertanyaan nanti ya yang belum dijawab, silakan kamu tanya aja langsung ya nanti di Instagramnya dia. Kamu langsung aja tanya, kita tadi tandai kok ya di Instagram Pro 2 juga ada, di Instagram Kak Repka juga ada. Jadi kamu tinggal tanya juga. Tapi kalau misalnya sebelum tutup closing nih ya, kalau misalnya mau ngasih mungkin entah surat ya atau juga masukan atau juga kayak mungkin apapun
apapun itu ya, mungkin ke Pak Gubernur, itu gimana sih Kak caranya? Itu melalui protokol. Semua surat, semua undangan itu harus melalui protokol. Tanpa protokol tidak akan bisa. Jadi kayak benar-benar harus melalui protokol dulu. Iya betul. diseleksi Karena dulu. di situ kan kita harus menulis surat gitu. Terus kita juga harus dibuat acara gitu. Jadi tidak akan bisa kalau bukan melalui protokol. Oke, jadi semuanya harus ada prosedurnya ya, mulai Betul. dari protokol dulu. Betul. Oke, kalau kayak gitu Sobat Kreatif, aku udah miss ya kalau mau kirim surat ke Pak Gubernur, berarti kita harus melalui protokolnya dulu nih. Oke deh Kak Repka, thank you untuk kebersamaannya hari ini ya, ngobrol-ngobrol banyak banget, bincang-bincang juga ya. Iya, dan sama-sama. ilmu-ilmunya juga ya. Semoga nanti nih Sobat Kreatif salah satunya yang mau jadi protokol gubernur nih udah kepikiran mau ngapain aja, persiapannya juga. Oke, thank you banget Kak Repka ya. Iya, sama-sama Erlin dan juga sahabat kreatif. Sobat Kreatif, kita harus pamit dulu undur diri nih. Erin juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, karena bentar lagi bakal ada Kak Resti yang nemenin kamu sampai nanti jam 5:30 ya. Erin dan juga Kak Rep, Kak Audi ya, undur diri dari ruang dengar kamu. Sobat Kreatif, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a nice day. Dah. Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi.